Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita masuk dalam pemahaman Alkitab kita dalam kitab Imamat pasal 13. Imamat pasal 13 berbicara tentang kusta. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam Imamat 13 ayat 1 hingga ayat ke-46 itu bicara kusta pada manusia. Imamat 13 ayat ke-47 hingga ayat ke-59 serta Imamat 14 ayat ke-33 hingga 57 itu kusta pada benda. Imamat 14 ayat 1 hingga 32 itu peraturan tentang kusta. Sekarang kita akan mulai dalam Imamat pasal 13 ayat pertama. Saya akan bacakan dalam terjemahan lama Alkitab saya. Sebermula maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun firman-Nya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Imamat 13 ayat pertama ini berbicara tentang diperiksa oleh Harun dan anak-anaknya. Saudara-saudariku, kusta itu tidak disembuhkan, tetapi ditahirkan atau disucikan. Matius 10 ayat ke-8, Lukas 7 ayat ke-22, Ulangan 24 ayat ke-8 hingga ayat ke-9, kemudian Imamat 14 ayat ke-5 hingga ayat ke-7. Saya sengaja perlahan-lahan karena hasil survei ketika saya video call dengan beberapa jemaat yang mengikuti pemahaman Alkitab Imamat menyatakan bahwa sangat diberkati, tetapi sarannya kepada saya supaya agak pelan-pelan untuk membacakan ayat-ayatnya karena tidak keburu untuk mencatatnya. Oleh sebab itu, mulai saat ini saya akan perlahan-lahan untuk membacakan ayat-ayat yang ada sangkut pautnya dengan pemahaman Alkitab kita setiap hari. Saudara-saudariku, sekali lagi, kusta itu tidak disembuhkan, tetapi ditahirkan atau disucikan. Inilah perkara-perkara yang menimbulkan kenajisan di hadapan Allah. Sebagai imam-imam di hadapan Allah, dalam 1 Petrus 2 ayat ke-5 serta ayat ke-9, Wahyu pasal 1 ayat ke-5 hingga ayat ke-6, kita harus mengerti supaya jangan sampai dinajiskan dan supaya dapat menolong orang lain. Saudara-saudariku, tiap-tiap imam Allah harus mengerti dan suci daripadanya. Saudara-saudariku, diperiksa oleh Harun atau anak-anaknya yang imam. Harun serta imam besar adalah bayangan Tuhan Yesus sebagai imam besar. Ibrani 4 ayat ke-14. Wajiblah orang yang diduga kena penyakit kusta diperiksa oleh imam besar. Begitu Tuhan Yesus atau firman menyelidiki dengan teliti isi hati kita. Ibrani 4 ayat ke-12 serta ayat ke-13, supaya segala keraguan-raguan lenyap, atau kalau ada kenajisan boleh diketahui baik-baik dan disucikan dengan pertobatan pada Tuhan Yesus. Saudaraku, doa dan firman Tuhan yang sampai bertemu Dia dalam arti tanda kutip akan memelihara hati kita dalam kesucian. 1 Timotius 4 ayat ke-5. Kalau toh ada dosa akan nampak jelas. Inilah caranya penyakit-penyakit kusta dikenali dan disucikan dari antara orang Israel oleh pelayanan imam besar atau imam-imam.
Saudara-saudariku, juga di dalam persekutuan anak-anak Tuhan, kalau ada kasih dari Tuhan, ini termasuk pengertian firman Tuhan, Yahya 14 ayat ke-23, maka akan ada pencucian. 1 Yohanes 1 ayat ke-7, serta 1 Yohanes 2 ayat ke-9 hingga ayat ke-10. Sebab yang pertama, kasih itu menutup dosa. 1 Petrus 4 ayat ke-8. Bukan berarti tanpa pertobatan, meskipun Samuel mengasihi Saul, 1 Samuel 15 ayat ke-35, tetapi sebab Saul tidak bertobat, ia binasa. Saudara-saudariku, begitu pula Tuhan Yesus terhadap Yudas. Kalau ada kasih, sekalipun dalam arti kata kutip orang itu sombong, ada salah, ada pelanggaran, kita tidak benci, tetapi dapat dengan kasih menasehati dosa-dosa yang jahat supaya ia bertobat dan selamat. Yang kedua, sebab dalam persekutuan lebih mudah disucikan, sebab lebih mudah melihat kesalahan orang lain daripada kesalahan sendiri. Matius 7 ayat ke-3. Ya, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tadi kita berbicara tentang dalam persekutuan anak-anak Tuhan, kalau ada kasih dari Tuhan, maka akan ada pencucian, sebab kasih itu yang menutup dosa. Dan yang kedua, dalam persekutuan lebih mudah disucikan. Saudariku yang dikasihi Tuhan, kombinasi dengan kasih akan membawa faedah lebih besar, lebih mudah membuang salah sangka, dan lebih mudah menunggu seperti Tuhan. 2 Petrus 3 ayat ke-9. Dan yang ketiga, sekali lagi, dalam persekutuan anak-anak Tuhan, kalau ada kasih dari Tuhan, maka ada pencucian. Yang pertama tadi, sebab ada kasih itu menutup dosa. Dan yang kedua, dalam persekutuan lebih mudah disucikan, sebab lebih mudah melihat kesalahan orang lain. Dan yang ketiga, dalam persekutuan tubuh Kristus ada nasihat. Kolose 3 ayat ke-16. Kitalah imam-imam di hadapan Allah dan anggota-anggota tubuh Kristus. Kalau ada perkelahian, tuduh-menuduh, penuh kenajisan, maka itu berarti hidup dalam tabiat dunia. 1 Korintus 3 ayat ke-3. Tetapi kalau ada persekutuan, ada kasih, ada nasihat dan lain-lain, itu memperkenankan hati Allah. Filipi 2 ayat 1 serta ayat kedua. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak mau diperiksa oleh firman Tuhan, kita tidak mau dinasehati, dan kita tidak mau ditegur, maka kenajisan itu akan bertambah sehingga timbul macam-macam perkara kematian, dan orang ini ditolak dari hadapan Allah seperti Usia. 2 Tawari 26 ayat ke-20. Saya akan menyanyikan sebuah lagu untuk mengakhiri pemahaman Alkitab kita pada hari ini. Selidiklah akan daku, ya Allah, ketahuilah akan hatiku, pujilah akan daku, dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Haleluya. Mazmur 139 ayat ke-23 serta ayat ke-24. Selidiklah akan daku, ya Allah, ketahuilah
akan hatiku. Ujilah akan daku dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Sampai di sini pemahaman Alkitab kita. Kita akan berjumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati.